Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait dengan pengenceran serial atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan serial delusion. Baik, akan saya mulai dengan definisi dari pengenceran serial. Pengenceran serial itu adalah sebuah pengenceran bertahap ya. Pengenceran bertahap dari suatu zat di dalam larutan. Jadi ceritanya kita memiliki sebuah zat atau sampel ya. Nah, sampel ini ingin saya encerkan sehingga konsentrasinya itu menjadi lebih kecil. Nah, saya lakukan pengenceran secara bertahap dari yang besar menjadi yang sedang gitu ya, menjadi yang kecil. Nah, ini disebut dengan pengenceran serial. Nah, kemudian pengenceran itu ada beberapa macam. Nah, untuk pengenceran serial itu ada yang disebut dengan faktor pengenceran atau dilution factor, biasanya disingkat dengan DF. Adapun nilai dilution factor untuk pengenceran serial, nilainya itu adalah konstan atau selalu sama di setiap tahapnya. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh kasus ya. Saya memiliki sebuah sampel atau sebuah zat tadi ya. Nama sampelnya adalah BSA, bovine serum albumin. Nah, konsentrasi awalnya itu adalah 100 mikrogram per ml. Ini konsentrasi awalnya atau saya simbolkan dengan C0 gitu ya. Nah, BSE ini ingin saya encerkan menjadi lebih rendah konsentrasinya. Yang pertama saya ingin encerkan menjadi 10 mikrogram per ml, kemudian yang kedua 1 mikrogram per ml, dan yang ketiga adalah 100 nanogram per ml. Nah, kemudian di setiap sampelnya saya hanya butuh 250 mikroliter ya. Ini adalah volume akhirnya. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Jadi awalnya kan kita punya 100 mikrogram per ml. Kemudian pengencernya apa? Misalkan pengencernya itu adalah air ya. Nah, di sini untuk mendapatkan 10 mikrogram per ml, saya membutuhkan 225 mikroliter air dijumlahkan dengan 25 mikroliter dari BSA. Karena tadi saya minta kan, atau kalau saya ingin kan volume air kan 250, sehingga airnya 225, kemudian BSA-nya itu adalah 25 mikroliter. Jadi saya pindahkan dari sini ke sini, ke botol yang pertama. Oke, saya pindahkan. Setelah itu saya gabung, saya kocok, kemudian saya pastikan larutannya homogen. Setelah itu saya akan dapatkan 10 mikrogram per ml. Kemudian setelah itu saya ambil dari botol yang pertama tadi, saya ambil dengan jumlah yang sama 25 mikroliter, dan saya gabungkan dengan 225 mikroliter dari pelarutnya atau air tadi, maka akan saya dapatkan 1 mikrogram per ml. Untuk yang ketiga juga sama, saya ambil 25 mikroliter dari ini BSA dari botol yang kedua, saya gabung dengan pelarutnya 225 mikroliter air, akan saya dapatkan 100 nanogram per ml. Jadi seperti ini ya. Intinya kalau pengenceran serial itu secara bertahap. Saya pindahkan dari stok ke botol yang pertama, kemudian setelah itu digabung, dicampur, larutannya campur, kemudian homogen. Dari botol yang pertama saya pindahkan ke botol yang kedua. Saya ulangi proses yang tadi ya. Setelah homogen lagi, saya pindahkan ke botol yang ketiga. Oke, ini adalah pengenceran serial. Nah, dari mana nilai-nilai yang saya dapatkan? Ini akan didiskusikan di slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah perhitungannya. Kita memiliki sebuah persamaan. Persamaannya adalah ini ya. C0 V0 sama dengan C1 V1. C0 di sini menunjukkan konsentrasi awal atau konsentrasi stok. V0 itu adalah volume awal yang saya ambil dari stoknya berapa. Kalau tadi kan 25 mikroliter ya. Kemudian C1 ini adalah konsentrasi setelah diencerkan ya. Konsentrasi yang pertama setelah diencerkan. Kemudian V1 itu adalah volume akhirnya. Nah, dari sini saya akan dapatkan yang namanya dilution factor.
dilution factor itu sama dengan C0 per C1 atau sama dengan V1 per V0. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang ini ya, yang ini atau yang ini. Nanti hasilnya sama saja. Oke, saya akan menggunakan persamaan yang kedua ya, V1 per V0. Kalau dijabarkan jadinya seperti ini. V1 itu kan final solution volume ya, volume akhir setelah dua zat itu digabung dengan pengencernya kan, dibagi dengan volume from stock solution, dibagi dengan volume zat atau unsur yang saya ambil dari stoknya tadi berapa. Kalau kita balik ke kasus yang sebelumnya, berarti volume akhirnya itu adalah 250 mikroliter dibagi dengan yang saya ambil dari stok itu adalah 25 mikroliter. Oleh karena itu, dilution factornya untuk kasusnya ini adalah 10 ya, 10. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan konsentrasi yang kedua? Konsentrasi yang pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman bisa gunakan persamaan umum ini ya, Cn. N ini menunjukkan pengenceran yang ke berapa. Kalau C1 berarti pengenceran yang pertama, C2 yang kedua, dan seterusnya. Cn sama dengan C0, konsentrasi awal dibagi dengan dilution factor dipangkatkan dengan N. Misalkan C1, kita ingin tahu C1 itu sama dengan C0-nya itu adalah 100 ya, dibagi dengan dilution factornya adalah 10 pangkat dengan 1, pangkat 1 ya, karena yang pertama. Berarti ini kan 100 dibagi dengan 10. Yang ini tadi 100 satuannya kan mikrogram per ml dibagi dengan 10 sorry. Maka hasilnya adalah 10 mikrogram per ml gitu ya. Kalau saya balik ke slide yang tadi, saya akan dapatkan konsentrasinya adalah 10 mikrogram per ml ini ya. Dari yang awalnya 100 ini ya menjadi 10. Nah, sekarang bagaimana dengan konsentrasi yang kedua, C2 berarti 100 mikrogram per ml dibagi dengan 10 pangkat 2 sekarang. Hasilnya adalah 100 mikrogram per ml dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 1. Satuannya apa? Satuannya adalah mikrogram per ml. Jadi hasilnya sama seperti yang ada di slide yang sebelumnya. Kalau C3 bagaimana? C3 itu sama dengan 100 mikrogram per ml dibagi dengan 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 0,1 mikrogram per ml. Kalau saya rubah ke nano menjadi 100 nanogram per ml. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah perhitungannya. Bagaimana untuk pengenceran yang selanjutnya? Misalkan saya ingin mengencerkan sampai dengan ordo pico. Caranya sama ya. Jadi saya ambil dari botol yang terakhir, saya pindahkan jumlah yang sama, saya gabung, kemudian pastikan larutannya sudah bercampur, pindahkan lagi ke botol yang selanjutnya sampai dengan konsentrasi yang kita harapkan, seperti itu ya. Perhitungannya sama, tinggal diganti saja N-nya itu berapa. Kalau kita sampai pengenceran yang kelima misalkan, berarti kan C5 sama dengan C0 dilution factor pangkat dengan 5 ya. Berarti kalau di kasus ini dilution factor 10, N-nya 5 berarti kan 10 pangkat 5. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ada latihan ya. Silakan dicoba. Pertanyaan sangat mudah. Tentukan dilution factor, kemudian konsentrasi yang pertama, kedua, dan ketiga untuk kasus yang ada di bawah ini ya. Jadi awalnya saya punya 100 mikrogram per ml, kemudian di setiap botolnya di sini ada 200 mikroliter sama, dan saya mengambil 50 mikroliter. Silakan tentukan berapa dilution factor, C1, C2, dan C3. Saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan atau sudah menjawab dan ingin tahu jawabannya benar atau enggak, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.